Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dewi di The Last Dudu Family. Nah, sekarang saya mau membahas tentang jodoh ya. Jodoh itu gampang-gampang susah ya. Ada yang ketemu jodohnya dari masa sekolah, SMA, kuliah, terus langsung menikah. Ada yang udah kuliah, udah lulus, belum ketemu-ketemu jodohnya. Ada yang juga ketemu waktu kerja. Nah, kalau kebanyakan di Indonesia ya, umur 25 itu udah tua ya untuk nggak sebelum menikah sih, bukan nggak menikah, belum menikah. Nah, untuk saya umur 25 baru putus dari mantan waktu itu. Nah saya nggak, habis itu jomblo ya cukup lama. Terus umur 28 saya ketemu Niko. Nah, waktu ketemu Niko itu kita nggak langsung, oh kita cepet-cepet nikah ya, karena di negaraku harus cepet nikah nih, karena udah kelewat nih, biasanya umur 25 udah nikah nih. Nah, enggak ya. Nah, kita tuh pacaran 4 tahun. Nah, 4 tahun itu kita ketemunya ya, dia datang ke negaraku, terus kita ketemu liburan di Korea, terus saya datang ke negaranya, ya kayak ya terus seperti itu selama 4 tahun kan. Ketemunya juga setahun, nggak nggak sering ya, ya LDR lah, karena kita juga harus menabung kan. Nah, terus sebelum ketemu Niko tuh banyak loh yang tanya, kapan nih kamu nikah, kapan kamu dapet cowok, kapan bawa, waktu datang ke pernikahan temen atau pernikahan lah, terus ditanya, kamu kapan nyusul gitu. Nah, ini pertanyaan yang bikin malas ya kadang jawabnya kan, kayak pertanyaan basa-basi yang basi, yang kayak kepo gitu loh, kamu ngapain sih kayak tanya-tanya, nggak ada urusannya sih sama kamu gitu loh. Tapi kayak di Indonesia kan itu pertanyaan yang terus ditanyakan kalau lihat cowok single atau cewek single. Nah, waktu saya ketemu Niko pun juga tanya, kapan kamu nikahnya, kapan, kan udah umur nih, udah lewat nih kan, udah umur 28, udah ada cowok, ditanya kapan nikahnya. Nah, waktu itu kan kita ya juga baru kenal, terus nggak bisa lah cepet-cepet kayak orang-orang yang LDR 3 bulan atau ketemu berapa, 1 bulan udah langsung nikah. Kita nggak bisa, kita tuh kayak nikah kan, prinsipnya kita tuh nikah sekali seumur hidup kan. Nah, untuk itu kan perlu tahu, perlu saling mengenal. Nah, waktu itu saya tuh backstreet 1 tahun karena takut ya, kalau mau ngomong ke mama papa ya bingung ya, gimana ya, mah aku pacaran nih sekarang, terus ditanya sama siapa, kalau ditanya sama siapa aku bilang sama bule mah. Nah, kan bingung dong, sama bule. Nah, secara saya kan anak satu-satunya juga sekarang, kalau harus pindah negara kan bingung juga, kasihan orang tua, tapi nggak tahu juga harus gimana. Ya udah, kita jalani dulu nih 1 tahun. Nah, setelah itu udah masuk kayak tahun kedua atau 2,5 lah, terus Niko tanya, kamu aku mau ke negaramu nih, mau kenal mama papamu. Langsung waduh, aku harus ngomong nih sama mama papaku, gimana kalau misalnya mama papaku nggak setuju, aku harus ngomong apa. Nah, itu harus aku bilang nih sama mamaku, mah aku udah punya pacar nih mah. Sama siapa? Bukan Chinese sih mah. Terus siapa? Tunjukin nanti fotonya sama Niko kan, kita udah foto, udah backstreet kan, ketemunya pertama itu di Jakarta kita. Terus udah nih, tunjukin fotonya. Untung mamaku tuh nggak protes sih, wih ganteng banget kamu, ketemu di mana gini kan, dia tanya-tanya nih, terus ditunjukin ke papaku kan. Nah, udah ditanya gitu, udah nih kita, terus kayak H-2 itu aku baru kasih tahu Niko mau datang. Nah, udah Niko datang, aku kenalin,
dikira papaku. Niko tuh model, badannya tinggi, mukanya kayak ya memang bule sih, terus ganteng gitu menurut kita, menurutku juga. Nah habis itu udah nih kenalan, terus perkenalan, ya udah kita jalan biasa nih, masih pacaran 2 tahun kan. Terus masuk tahun ketiga itu bingung nih, waduh kayak nggak ada kepastian. Tanya, kamu sama aku tuh serius nggak? Mau ditanya nih ke Niko. Terus Niko bilang ya serius lah, kan kita udah jalanin dengan. Terus kita putuskan untuk lamaran waktu itu. Nah udah nih tanggal 2019 dia datang lagi. Agustus waktu itu dia datang, terus lamaran kan kita 2019, terus rencana merit 2020 nih. Nah setelah itu 2020 bingung kan, wah ada pandemi, kita nggak tahu. Tapi waktu itu udah ada desas-desus nih di Januari Februari gitu. Tapi kayak ya udahlah, mungkin ini kayaknya akan hilang, kayak seperti waktu flu burung dan kawan-kawannya itu. Nah ternyata tidak, saudara. Ternyata tidak, dan bingung lah kita. Waduh, nikahnya kapan? Kita udah pesen, udah punya vendor nih, vendor apa aja udah banyak, udah ya tinggal jalan waktu itu. Terus gak bisa. Terus border sekarang tutup. Nah giliran itu kita doa nih, waduh kapan ya waktu yang tepat nih untuk ganti tanggal dan segala macem gitu. Kita doa, papa mamaku doa, kita doa, dan keluarlah kita nikah di bulan Mei 2021. Pas kayak udah jalan hampir 5 tahun lah itu. Kita hampir jalan ke 5 tahun kita nikah. Nah setelah itu aku mundur lagi nih, cerita sebelum aku ketemu Niko dan nikah ya. Waktu itu aku waktu SMP 1 itu kan ke gereja nih, ikut kayak konselnya anak-anak muda. Nah itu kakak pembina itu ngomong gini, kalian semua tulis ya kriteria jodoh kalian seperti apa yang rinci. Nah waktu itu aku tulis tuh, jodohnya pertama seiman, kedua tingginya 186 cm, ketiga baik, keempat sabar, kelima nggak merokok, nggak minum, dan terus aku ada tulis tuh maunya bule, kalau nggak bule ya Chinese lah Tuhan gitu kan. Pokoknya ada banyak banget, sampai sekira-kira 20-an lah, 20 poin yang aku mau yang ada di Niko ini. Nah waktu itu udah berjalan nih SMP kelas 1, doa nih, terus pemimpin rohani itu bilang, doakan ya tiap hari jodohmu ini gitu. Udah deh, ku doain dia kan. Terus kok nggak jumpa nih, udah tinggi, udah mulai dewasa nih, udah mungkin udah kuliah gitu, nggak ketemu waktu pacaran kayaknya nggak seiman. Terus udah lulus kuliah, ketemu juga nggak seiman. Kayak aduh Tuhan, susah banget nih cari yang seiman gitu kan. Doa lagi nih, ya Tuhan kapan nih, kan karena udah umurnya nih, udah kalau dibilang orang Indonesia mah udah telat lah, karena udah lewat dari 25 kan, udah telat nikah lah itu namanya. Terus kayak bisa bingung nih, waduh kok belum dapet gitu kan. Terus doa, terus Tuhan kasih nih, kita ketemu itu. Nah di poin-poin doa ini Tuhan jawab loh, 80% itu ada di dirinya Niko. Dan yang bikin amazed banget itu kan aku menulis minta tinggi badannya Niko itu 186 cm. Dan Tuhan kasih loh, persis tanpa kurang 1 cm pun ya. Terus aku lihat di akte KTP, surat paspor dan segala macam tuh tinggi dia tuh 186 cm. Gila, aku langsung kayak wow, bener ya kalau kita tuh minta itu harus kayak bener-bener detail gitu loh. Minta detail itu gak ada salahnya. Tuhan kasih, pasti Tuhan kasih itu sesuai dengan yang kita minta. Ya kalaupun gak sesuai ya pasti Tuhan kasih yang lebih lah dari itu gitu loh. Jadi terus gue sampai emes, wow
ya nggak sia-sia tuh aku berdoa dan beriman lah untuk mendapatkan jodohnya ini, jodohku Niko. Nah, bule, Tuhan ngasih bule loh, gila. Ya memang si Niko kayak bukan bule-bule banget sih, kayak Bollywood. Nah, waktu itu ya aku udah kayak seneng banget gitu loh sama dia, begitu ngeliat, oh ganteng banget ya nih orang kayak gitu. Kayak langsung first impressionnya tuh aku dapet ya. Terus aku nggak tahu dari sisinya dia waktu itu. Ya sekarang sih aku udah tahu. Nah, udah itu aku sampai tanya nih sama ya berdoa lagi kita. Bener nggak ini Tuhan jodohku gitu kan. Doa lagi. Aduh Tuhan, kalau misalnya Niko ini bukan jodohku, jauhkanlah dia dari aku gitu kan. Enggak loh, makinlah kita dekat, makin dekat ya sampai kita merit ini. Merit ini pun juga menurutku sangat-sangat perjuangan ya, karena dua negara dijadikan maksudnya dua kepribadian dan dua segala sesuatunya berbeda lah dijadikan satu. Kebudayaan aja berbeda, kebiasaan kita aja berbeda. Nah setelah itu bingungnya itu ya setelah mengurus surat-surat yang udah aku share di video sebelumnya itu. Nah yang bikin bingung itu cuma karena surat aja sebenarnya, karena surat itu kayak ya harus selesai, ya harus kita dapatkan, tapi kok susah kali gitu kan. Nah setelah itu ya udah saya pindah nih udah dapet visanya itu, saya pindah nih tinggal sama Niko sekarang. Nah ya itulah perjalanan kita tuh harus kayak berdoa ya untuk jodoh ya, karena kita nggak tahu jodoh kita itu siapa ya, hanya Tuhan yang tahu kan. Jadi ya kita harus berdoa dan beriman ya. Kalau nggak cuma kayak oh Tuhan aku tuh cuma mau ini, tapi kamu nggak punya iman untuk itu dan kamu cuma nggak ada perbuatan, nggak ada actionnya gitu, santai-santai di kamar gitu, mana bisa. Kamu mendekam di kamar ya mana bisa ketemu jodoh gitu kan. Jadi kan kamu juga harus punya actionnya, mencari, berusaha ya. Selain memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik ya kamu harus berusaha untuk mendapatkan ya jodohmu ini gitu kan. Nggak semata-mata berdoa terus ntar Tuhan kirim jatuh dari langit ya, nggak mungkin. Kamu juga harus berusaha, berdoa. Doa itu penting karena ya Tuhan yang tahu jodohmu sebenarnya siapa gitu kan. Nah setelah itu ya setelah kita menikah ya udah kita jalani. Menurutku waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi kita tuh harus kayak berdoa, berusaha, ya beriman, dan menunggu waktunya Tuhan yang terbaik kan untuk kita. Jadi ya kita jangan terburu-buru lah karena udah kepepet, udah semua temanku udah menikah, terus kepepet umurnya udah tua. Jangan, nikah itu bukan untuk main-main ya. Jadi kayak kita tuh harus mempersiapkan diri untuk pernikahan ini. Jadi ya lebih baik menunggu yang dari Tuhan lah, yang terbaik lah yang dari Tuhan. Sekian cerita saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.